Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena berkat dan ridhonya lah kami dapat menyelesaikan video analisis kation golongan 1 ini yang merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Analitik 1. Salawat serta salam senantiasa kami sanjung agungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang selalu kami nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ini, kami akan menjelaskan mengenai analisis kation golongan 1. Pertama-tama, anggota dari kelompok 1, yaitu yang pertama adalah Adi Setiawan, kemudian Jian Pitaloka, Suwarda Dua Imatudela, Yunsi Unasyah, Febita Glisenda, dan Ayu Setianingrum. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih elektron. Hal ini dikarenakan ion akan tertarik ke katoda. Kemudian, klasifikasi kation golongan 1. Kation golongan 1 diendapkan sebagai garam klorida. Pemisahan kation golongan 1 dari suatu campuran sebagai garam klorida didasarkan fakta bahwa garam klorida dari golongan 1 tidak larut dalam suasana asam, yaitu pH antara 0,5 sampai 1. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Kation golongan 1 terdiri dari Ag+, Hg+, dan Pb2+. Kemudian analisis kation terdiri dari pemisahan dan juga identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Kelompok kation yang mengendap dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifuge dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali membentuk kelompok kation yang baru. Jika dalam kelompok kation yang terendapkan masih berisi beberapa kation, maka kation-kation tersebut dipisahkan lagi menjadi kelompok kation yang lebih kecil. Demikian seterusnya sehingga pada akhirnya dapat dilakukan uji spesifik untuk satu kation. Kemudian analisis kation golongan 1. Untuk memisahkan ketiga kation yaitu Ag+, Pb2+, dan Hg+, kita menambahkan HCl 6 molar pada sampel uji. Kation golongan 1 akan mengendap sebagai garam klorida yang berwarna putih. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Di sini kita dapat lihat saat Cl- ditambahkan Ag+, maka akan dihasilkan AgCl yang menghasilkan endapan berwarna putih. Kemudian identifikasi Pb2+. Endapan PbCl2 akan larut dengan kenaikan suhu. Karena itu, PbCl2 dapat dipisahkan dari kedua kation yang lain, yaitu Ag+ dan Hg+, dengan menambahkan air panas, kemudian mensentrifuge dan memisahkannya dari larutan. Adanya Pb2+ dapat diidentifikasi dengan penambahan K2CrO4 membentuk endapan berwarna kuning, atau dapat juga dengan H2SO4 membentuk endapan putih. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ini saat Pb2+ ditambahkan CrO4 2-, maka dihasilkan endapan berwarna kuning PbCrO4 2-. Kemudian identifikasi untuk Hg+. Hg+ dan Ag+ dapat dipisahkan dengan menambahkan NH3. Jika ada Hg2Cl2, maka dengan NH3 akan bereaksi sebagai berikut, membentuk HgNH2Cl dengan endapan putih dan juga NH4Cl yang menghasilkan endapan berwarna hitam. Kemudian endapan yang teramati menjadi berwarna abu-abu, sedangkan penambahan amonia terhadap Ag+ menyebabkan endapan AgCl larut kembali karena terjadi pembentukan kompleks AgNH32+ yang stabil. Reaksinya adalah sebagai berikut. AgCl ditambahkan 2NH3
menghasilkan AgNH32+, dan juga Cl-. Kemudian identifikasi untuk Ag+. Adanya Ag+ dapat diuji dengan menambahkan asam kuat HNO3 6 molar. Ion H+ akan mendekomposisi kompleks AgNH32+, sehingga Ag+ akan bebas dan bereaksi dengan Cl- yang sudah ada, membentuk endapan AgCl kembali. Reaksinya yaitu sebagai berikut. Ketika HNO3 ditambahkan, dihasilkan AgCl dengan endapan berwarna putih. Garam klorida dari kation golongan 1, yaitu yang pertama adalah Hg2Cl2, kemudian AgCl, kemudian PbCl2. Identifikasi terhadap ketiga kation tersebut setelah terpisah adalah sebagai berikut. Ketiga kation tersebut adalah Ag+, Hg+, dan Pb2+. Pb2+ dapat direaksikan dengan K2CrO4 yang akan membentuk PbCrO4 yang menghasilkan endapan berwarna kuning. Kemudian, Ag+ dapat diidentifikasi dan direaksikan dengan Ki, sehingga terbentuk Agi, yaitu endapan berwarna kuning muda, atau mengasamkan filtrat yang diperoleh dari pemisahan dengan asam nitrat encer, sehingga kompleks AgNH32 kali terurai kembali dan dihasilkan endapan putih AgCl. Reaksinya adalah sebagai berikut, menghasilkan Agi dengan endapan berwarna kuning muda. Selanjutnya, Hgi dapat diidentifikasi dari warna endapan dengan Ag+, dan adanya Hg2+ ditandai dengan adanya endapan berwarna hitam. Ini adalah skema analisis kation golongan 1. Kation golongan 1 yang terdiri dari Ag+, Hg+, dan Pb2+, itu ditambahkan HCl, dihasilkanlah garam klorida dari masing-masing kation tersebut, yaitu AgCl, Hg2Cl2, dan juga PbCl2. Itu menghasilkan endapan berwarna putih. Kemudian garam klorida tersebut ditambahkan air panas. Dihasilkanlah Pb2+, dan juga AgCl, Hg2Cl2. Pb2+ ditambahkan K2CrO4, menghasilkan PbCrO4 yang endapannya adalah berwarna kuning. Kemudian AgCl dan Hg2Cl2 ditambahkan NH3. AgCl ditambahkan NH3 menghasilkan AgNH32+ dan juga Cl-. Kemudian Hg2Cl2 ditambahkan NH3 menghasilkan Hg dengan endapan hitam dan juga HgNH2Cl berwarna endapan putih. Kami memberikan contoh soal untuk kation golongan 1. Soalnya masih mudah. Suatu sampel diketahui mengandung kation golongan 1. Penambahan K2CrO4 pada filtrat air panasnya membentuk endapan kuning. Endapan sisa setelah penambahan air panas larut seluruhnya dengan penambahan amoniak. Tentukanlah kation yang ada dan tidak ada. Di sini sudah diberikan jawabannya. Untuk kation yang ada adalah yang pertama Pb2+. Hal ini karena Pb2+ larut dalam air panas dan membentuk endapan kuning dengan K2CrO4. Reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Pb2+ ditambahkan 2Cl- menghasilkan PbCl2. Kemudian kation yang ada selanjutnya adalah Ag+, karena Ag+ larut dengan NH3 dengan reaksi sebagai berikut. AgCl ditambahkan 2NH3 menghasilkan AgNH32+ plus Cl-. Sedangkan kation yang tidak ada adalah Hg+, karena jika ada Hg+, maka endapan tidak akan larut seluruhnya dengan penambahan amonia. Demikianlah penjelasan kami mengenai analisis kation golongan 1. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu kita mengenai kimia analitik, khususnya mengenai kation golongan 1. Saya mohon maaf jika selama pemutaran video ini saya mempunyai salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana karena berkat dan ridhonya lah kami dapat menyelesaikan video analisis kation golongan 1 ini yang merupakan tugas dari mata kuliah Kimia Analitik 1. Salawat serta salam senantiasa kami sanjung agungkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang selalu kami nantikan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai analisis kation golongan 1. Pertama-tama anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama adalah Adi Setiawan, kemudian Jian Pitaloka, Suwarda Dua Imatudela, Yunsi Unasyah, Febita Grisenda, dan Ayu Setianingrum. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai kation. Kation adalah ion yang bermuatan positif yang kehilangan satu atau lebih elektron. Hal ini dikarenakan ion akan tertarik ke katoda. Kemudian, klasifikasi kation golongan 1. Kation golongan 1 diendapkan sebagai garam klorida. Pemisahan kation golongan 1 dari suatu campuran sebagai garam klorida didasarkan fakta bahwa garam klorida dari golongan 1 tidak larut dalam suasana asam, yaitu pH antara 0,5 sampai 1. Kation golongan ini membentuk endapan dengan asam klorida encer. Kation golongan 1 terdiri dari Ag+, Hg+, dan Pb2+. Kemudian analisis kation terdiri dari pemisahan dan juga identifikasi. Pemisahan dilakukan dengan cara mengendapkan suatu kelompok kation dari larutannya. Kelompok kation yang mengendap dipisahkan dari larutan dengan cara sentrifuge dan menuangkan filtratnya ke tabung uji yang lain. Larutan yang masih berisi sebagian besar kation kemudian diendapkan kembali membentuk kelompok kation yang baru. Jika dalam kelompok kation yang terendapkan masih berisi beberapa kation, maka kation-kation tersebut dipisahkan lagi menjadi kelompok kation yang lebih kecil. Demikian seterusnya sehingga pada akhirnya dapat dilakukan uji spesifik untuk satu kation. Kemudian analisis kation golongan 1. Untuk memisahkan ketiga kation yaitu Ag+, Pb2+, dan Hg+, kita menambahkan HCl 6 molar pada sampel uji. Kation golongan 1 akan mengendap sebagai garam klorida yang berwarna putih. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Di sini kita dapat lihat saat Cl- ditambahkan Ag+, maka akan dihasilkan AgCl yang menghasilkan endapan berwarna putih. Kemudian identifikasi Pb2+. Endapan PbCl2 akan larut dengan kenaikan suhu. Karena itu, PbCl2 dapat dipisahkan dari kedua kation yang lain, yaitu Ag+ dan Hg+, dengan menambahkan air panas, kemudian mensentrifuge, dan memisahkannya dari larutan. Adanya Pb2+ dapat diidentifikasi dengan penambahan K2CrO4 membentuk endapan berwarna kuning, atau dapat juga dengan H2SO4 membentuk endapan putih. Reaksinya adalah sebagai berikut. Ini saat Pb2+ ditambahkan CrO4 2- maka dihasilkan endapan berwarna kuning PbCrO4 2-. Kemudian identifikasi untuk Hg+. Hg+ dan Ag+ dapat dipisahkan dengan menambahkan NH3. Jika ada Hg2Cl2, maka dengan NH3 akan bereaksi sebagai berikut. Membentuk HgNH2Cl dengan endapan putih dan juga NH4Cl yang menghasilkan endapan berwarna hitam. Kemudian endapan yang teramati menjadi berwarna abu-abu, sedangkan penambahan amonia terhadap Ag+ menyebabkan endapan AgCl larut kembali karena terjadi pembentukan kompleks AgNH32+ yang stabil. Reaksinya adalah sebagai berikut. AgCl ditambahkan 2NH3
menghasilkan AgNH32+, dan juga Cl-. Kemudian identifikasi untuk Ag+. Adanya Ag+ dapat diuji dengan menambahkan asam kuat HNO3 6 molar. Ion H+ akan mendekomposisi kompleks AgNH32+, sehingga Ag+ akan bebas dan bereaksi dengan Cl- yang sudah ada, membentuk endapan AgCl kembali. Reaksinya yaitu sebagai berikut. Ketika HNO3 ditambahkan, dihasilkan AgCl dengan endapan berwarna putih. Garam klorida dari kation golongan 1 yaitu yang pertama adalah Hg2Cl2, kemudian AgCl, kemudian PbCl2. Identifikasi terhadap ketiga kation tersebut setelah terpisah adalah sebagai berikut. Ketiga kation tersebut adalah Ag+, Hg+, dan Pb2+. Pb2+ dapat direaksikan dengan K2CrO4 yang akan membentuk PbCrO4 yang menghasilkan endapan berwarna kuning. Kemudian, Ag+ dapat diidentifikasi dan direaksikan dengan Ki, sehingga terbentuk Agi, yaitu endapan berwarna kuning muda, atau mengasamkan filtrat yang diperoleh dari pemisahan dengan asam nitrat encer, sehingga kompleks AgNH32 kali terurai kembali dan dihasilkan endapan putih AgCl. Reaksinya adalah sebagai berikut, menghasilkan Agi dengan endapan berwarna kuning muda. Selanjutnya, Hgi dapat diidentifikasi dari warna endapan dengan Ag+, dan adanya Hg2+ ditandai dengan adanya endapan berwarna hitam. Ini adalah skema analisis kation golongan 1. Kation golongan 1 yang terdiri dari Ag+, Hg+, dan Pb2+, itu ditambahkan HCl, dihasilkanlah garam klorida dari masing-masing kation tersebut, yaitu AgCl, Hg2Cl2, dan juga PbCl2. Itu menghasilkan endapan berwarna putih. Kemudian garam klorida tersebut ditambahkan air panas. Dihasilkanlah Pb2+, dan juga AgCl, Hg2Cl2. Pb2+ ditambahkan K2CrO4, menghasilkan PbCrO4, yang berwarna, endapannya adalah berwarna kuning. Kemudian AgCl dan Hg2Cl2 ditambahkan NH3. AgCl ditambahkan NH3 menghasilkan AgNH32+ dan juga Cl-. Kemudian Hg2Cl2 ditambahkan NH3 menghasilkan Hg dengan endapan hitam dan juga HgNH2Cl berwarna endapan putih. Kami memberikan contoh soal untuk kation golongan 1. Soalnya masih mudah. Suatu sampel diketahui mengandung kation golongan 1. Penambahan K2CrO4 pada filtrat air panasnya membentuk endapan kuning. Endapan sisa setelah penambahan air panas larut seluruhnya dengan penambahan amoniak. Tentukanlah kation yang ada dan tidak ada. Di sini sudah diberikan jawabannya. Untuk kation yang ada adalah yang pertama Pb2+. Hal ini karena Pb2+ larut dalam air panas dan membentuk endapan kuning dengan K2CrO4. Reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Pb2+ ditambahkan 2Cl- menghasilkan PbCl2. Kemudian kation yang ada selanjutnya adalah Ag+, karena Ag+ larut dengan NH3 dengan reaksi sebagai berikut. AgCl ditambahkan 2NH3 menghasilkan AgNH32+ plus Cl-. Sedangkan kation yang tidak ada adalah Hg+, karena jika ada Hg+, maka endapan tidak akan larut seluruhnya dengan penambahan amoniak. Demikianlah penjelasan kami mengenai analisis kation golongan 1. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu kita mengenai kimia analitik, khususnya mengenai kation golongan 1. Saya mohon maaf jika selama pemutaran video ini saya mempunyai salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.